Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian pada hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama-sama materi IPS kelas 9, yaitu peristiwa politik dan ekonomi pasca pengakuan kedaulatan. Baik anak-anakku sekalian, pada minggu kemarin kita telah bersama-sama belajar materi IPS, yaitu tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang dilakukan melalui dua cara. Yang pertama yaitu perjuangan bersenjata atau melalui pertempuran, dan melalui diplomasi atau perundingan. Dan akhirnya setelah Indonesia melalui perundingan tersebut, Indonesia memperoleh kedaulatannya. Dan kedaulatan itu diperoleh melalui penandatanganan konferensi meja bundar yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 27 Desember 1949 oleh Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Jadi yang awalnya Indonesia itu bentuk negaranya NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah menjadi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Dan Undang-Undang Dasar sementara dari Republik Indonesia Serikat ini yaitu konstitusi. Sesuai dengan isi konstitusi baru itu, negara yang berbentuk federasi itu artinya berserikat, itu meliputi seluruh daerah di Indonesia. Antara lain yang tergabung dalam federasi ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu negara bagian yang meliputi negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, negara Madura, negara Sumatera Selatan, negara Sumatera Timur, dan Republik Indonesia, serta satuan-satuan kenegaraan yang meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, Banjar, Dayak Besar, Bangka, Belitung, Riau, dan Jawa Tengah, serta daerah Suapraja yang meliputi kota Waringin, Sabang, dan Padang. Sistem pemerintahan Republik Indonesia Serikat yaitu dipegang oleh Presiden dan menteri-menteri di bawah Perdana Menteri, yang diantaranya yaitu Presiden saat itu yang memimpin adalah Insinyur Soekarno, serta Dr. Andes Muhammad Hatta yang diangkat menjadi Perdana Menteri pada tanggal 20 Desember 1949, Satuan Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, akhirnya muncul gerakan-gerakan untuk mengubah bentuk negara kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Akhirnya, rakyat di negara-negara bagian itu mengadakan demo, kecuali negara Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur. Namun setelah melalui pendekatan dan ajakan yang dilakukan, akhirnya negara Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur itu menyatakan keinginannya untuk bergabung menjadi NKRI. Dan akhirnya pada tanggal 19 Mei 1950 diadakan konferensi yang dihadiri oleh wakil-wakil Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia dengan keputusan inti untuk kembali mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu gangguan keamanan. Indonesia sebagai negara yang baru merdeka itu selalu mengalami gangguan keamanan atau tidak aman. Jadi selalu mengalami pemberontakan, pertempuran, masih negara-negara yang lain itu masih ingin memperebutkan Indonesia. Jadi selalu ada saja gejolak-gejolak atau pemberontakan yang sering terjadi. Salah satunya yaitu yang pertama pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Tujuan dari pemberontakan PKI di Madiun ini yaitu ingin menggantikan dasar negara Pancasila dengan komunis, serta ingin mendirikan Republik Indonesia Soviet. PKI ini melakukan aksinya dengan menguasai seluruh keresidenan Pati. PKI juga melakukan pembunuhan dan penculikan ini secara besar-besaran. Namun, pada tanggal 30 September 1948, pemberontakan PKI Madiun ini berhasil ditumpas oleh TNI yang dibantu oleh rakyat, di bawah pimpinan oleh Kolonel Gatot Subroto atau Panglima Divisi H Jawa Tengah bagian Timur, dan Kolonel Sungkono atau Panglima Divisi Jawa Timur. Kemudian pemberontakan yang kedua yaitu pemberontakan DI atau TII, yaitu Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia.
Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia ini adalah suatu gerakan yang menginginkan berdirinya sebuah negara Islam di Indonesia. Pemberontakan ini bermula terjadi di Jawa Barat, kemudian menyebar ke daerah-daerah lain seperti di Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Selanjutnya yaitu perkembangan ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan. Jadi tidak hanya politik saja di Indonesia yang masih dinamis atau berubah-ubah. Pada masa kemerdekaan, keadaan Indonesia masih belum stabil. Hal ini disebabkan oleh masalah ekonomi yang terjadi saat itu. Masalah-masalah tersebut antara lain yang pertama yaitu permasalahan inflasi. Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia mengalami inflasi yang terlalu tinggi. Inflasi itu terjadi karena mata uang Jepang yang beredar secara tak terkendali, dan pada saat itu pemerintah Indonesia tidak dapat menyatakan mata uang Jepang tidak berlaku karena belum memiliki mata uang sendiri sebagai penggantinya. Kas negara pun kosong, pajak dan bea masuk sangat kecil, dan untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengambil kebijakan berlakunya mata uang Deja Vaske Bank, yaitu mata uang pemerintah Hindia Belanda dan mata uang pendudukan Jepang. Yang kedua yaitu blokade laut. Blokade laut yang dilakukan oleh Belanda dimulai pada bulan November 1945. Blokade yaitu penutupan. Blokade ini menutup pintu keluar masuk perdagangan Indonesia yang akibatnya barang-barang dagangan milik Indonesia tidak dapat diekspor, dan kemudian Indonesia tidak dapat memperoleh barang-barang impor yang sangat dibutuhkan. Tujuan Belanda melakukan blokade ini adalah untuk meruntuhkan perekonomian Indonesia dalam rangka pemerintah melakukan berbagai upaya. Dalam rangka untuk menghadapi blokade laut ini, akhirnya pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya. Yang pertama yaitu melaksanakan program pinjaman nasional yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan yaitu Insinyur Surahman dengan persetujuan dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP. Pinjaman ini direncanakan sebanyak 1 miliar dan dibagi atas 2 tahap pinjaman yang akan dibayar kembali selambat-lambatnya dalam waktu 40 tahun. Kemudian pada bulan Juli 1946, seluruh penduduk Jawa dan Madura diharuskan menyetorkan sejumlah uang kepada bank tabungan pos dan rumah-rumah pegadaian. Yang kedua yaitu melakukan diplomasi ke India. Pada tahun 1946, Indonesia membantu pemerintah India yang tengah menghadapi bahaya kelaparan dengan mengirimkan beras seberat 500.000 ton. Dan sebagai imbalannya, pemerintah India menjanjikan akan mengirimkan bahan pakaian yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri. Jadi usaha ini yaitu dirintis oleh Banking and Trading Corporation atau BTC, yaitu suatu badan perdagangan semi pemerintah. BTC ini berhasil mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika Serikat, dan dalam transaksi pertama yaitu pihak serikat bersedia membeli barang-barang ekspor seperti gula, teh, dan karet. Dan jadi Indonesia saat itu tuh menjual hasil rempah-rempahnya dan hasil perkebunannya ke luar negeri. Usaha lain untuk mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri ini juga dilakukan melalui Sumatera. Tujuan utamanya adalah Singapura dan Malaysia. Pembahasan kita yang terakhir yaitu kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan ini telah membawa perubahan yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan-perubahan tersebut antara lain yang pertama yaitu kehidupan sosial. Sebelum kemerdekaan itu terjadi diskriminasi rasial dengan membagi kelas-kelas masyarakat. Saat itu masyarakat Indonesia didominasi oleh warga Eropa dan Jepang, dan sebagian besar warga pribumi hanyalah masyarakat rendahan yang menjadi pekerja bagi para bangsawan. Dan setelah Indonesia merdeka, segala bentuk diskriminasi rasial itu dihapuskan dan semua warga Indonesia dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang. Perubahan yang kedua yaitu dalam bidang pendidikan. Pada masa penjajahan, kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak Indonesia itu masih sangat terbatas. Dari sejumlah anak-anak usia sekolah, hanya sebagian kecil saja yang sempat menikmati sekolah. Akibatnya, sebagian besar penduduk Indonesia masih buta huruf. Oleh karena itu, segera setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah mengangkat Ki Hajar Dewantoro sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan.
Dan pendidikan pada awal kemerdekaan ini terbagi atas 4 tingkatan. Yang pertama yaitu pendidikan rendah, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah ke atas, dan pendidikan tinggi. Dan untuk pendidikan tinggi ini sudah ada sekolah tinggi, salah satunya yaitu UGM atau Universitas Gadjah Mada. Kemudian untuk kebudayaan, dalam bidang kesenian, banyak muncul lagu yang bertemakan nasionalisme yang diciptakan oleh para komponis seperti Cornel Simanjuntak, Kusbini, dan Ismail Marzuki. Lagu-lagu tersebut antara lain Bagimu Negeri, Halo Halo Bandung, Selendang Sutra, dan Maju Tak Gentar. Baik, itu tadi pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Tetap semangat ya. Kemudian silakan kerjakan tugasnya yang ada di Google Classroom. Baik, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.